Anda seharusnya senang bahwa peninggalan budaya itu tidak hilang, jika tidak, keluarga Xiongquan Anda telah melakukan kejahatan keji, dan saya tidak akan melepaskan Anda dengan mudah. Jika ini dikatakan di masa lalu, Yukawa Kota pasti akan mencibirnya. Keluarga Xiongquan adalah keluarga abadi, dan peninggalan budaya tersebut diberikan kepada keluarga mereka sebagai hadiah oleh Xiao Che. Kesalahannya juga merupakan kesalahan Xiao Che, dan mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka salah. Kalaupun ada kesalahan, terus kenapa? Apakah Long Guo berani membiarkan mereka mengembalikannya? Jika Long Guo meminta mereka mengembalikannya, apakah mereka akan memperhatikannya? Tidak repot-repot mempedulikannya sama sekali. Ini sebelumnya. Sekarang, jika Yukawa Kota berani mengatakan, tidak, sungguh tidak terbayangkan bahwa Raja Tenzin, sang dewa jahat, akan melakukan hal-hal gila. Sebelum ayahnya Xiongquan Jin kembali, Xiongquan Kota hanya bisa menuruti Lu Yun. Saya mengerti maksud yang mulia Raja Tianzhen. Saat ayah saya kembali, saya pasti akan menasihati dia untuk mengembalikan peninggalan budaya itu ke Kerajaan Naga. Lu Yun menatapnya dengan dingin dan berkata, menunggu dia kembali. Kamu pikir waktuku luang, bukan? Bawa saya mencari Xiongquan Ren sekarang. Jika dia tidak berterima kasih, saya pribadi akan menggunakan tinju saya untuk memukulnya sampai dia memuntahkan peninggalan budaya itu. Dan pengkhianat Xiao Che itu, aku pribadi yang akan menghakiminya. Petik 2. Namun, Xionggawa Kota tampak malu dan berkata, Yang Mulia Raja Tianzhen, jika Anda ingin bertemu ayah saya sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa. Tidak, mata Lu Yun menjadi dingin, seperti pedang dingin yang menusuk tubuh Yukawa Kota. Tubuh Xionggawa Kota bergetar hebat, dan dia dengan cepat berkata dengan panik, Yang Mulia, jangan terburu-buru marah, dengarkan saya, bukan karena saya tidak ingin membawa Anda menemui ayah saya, tetapi karena ayahku sudah mengajak Xiao Jun melihat ular putih besar abadi, dan hanya ayahku yang mengetahui lokasi itu. Bahkan kami yang masih anak-anak pun tidak mengetahui di mana ular putih besar abadi berada. Petik 2. Sungguh, Lu Yun mengerutkan kening dan memandang Yukawa Kota dengan curiga. Yukawa Kota mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu benar sekali. Aku tidak berani menyembunyikan apapun darimu. Kalau begitu kamu tidak bisa menghubunginya sekarang. Yah, ponsel ayahku pasti dimatikan, karena menjawab telepon di depan ular putih abadi yang agung adalah rasa tidak hormat yang sangat besar kepada ular putih abadi yang besar, dan aku khawatir hal itu akan membangkitkan murka yang abadi. Ular putih. Jika itu masalahnya, bukankah dia harus tinggal di kerajaan Dongyang sebentar, menunggu Xiongquan Ren dan Xiao Che kembali? Jika Tiangu dikirim ke sini untuk berjaga, itu mungkin tidak akan efektif. Orang seperti Xiongquan Ren pasti tidak akan menyerah begitu saja. Saya khawatir saya harus mengalahkan Xiongquan Ren sendirian. Bukankah perlu datang ke Jepang lagi? Lu Yun bertanya, berapa lama mereka akan kembali? Yukawa Kota menjawab, seharusnya tidak lebih dari sebulan. Ayah saya biasa mengunjungi ular putih abadi besar setahun sekali untuk memohon kekuatan yang abadi. Itu tidak pernah bertahan lebih dari sebulan. Meskipun aku membawa Xiao Jun bersamaku untuk menjadi murid kali ini, kurasa itu tidak akan memakan waktu lama. Petik 2. Jika Dewa Besar Ular Putih benar-benar bersedia menerima Xiao Che sebagai muridnya dan memberinya kekuatan abadi, itu tidak akan memakan waktu lama. Jika Ular Putih Abadi Besar tidak mau menerima Xiao Che sebagai muridnya, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Lu Yun berpikir sejenak, dan tiba-tiba menggunakan kekuatan jiwanya untuk membentuk tanda jiwa di benak Xiongquan Kota. Jika Yukawa Kota menyadari sesuatu, dia berkata dengan ngeri, apakah kamu akan membunuhku? Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya, aku baru saja memasang bom untukmu. Jangan gugup, selama kamu tidak main-main, bom itu tidak akan mudah meledak. Sekarang ulangi apa yang baru saja Anda katakan. Petik 2. Xiongquan Kangtai merasa ngeri. Eksistensi menakutkan macam apa yang dimiliki Raja Tianzhen ini. Mengapa metodenya begitu misterius dan tidak dapat diprediksi? Yukawa Kota tidak berani untuk tidak menaati Lu Yun dan menceritakan apa yang baru saja dia katakan. Lu Yun mendengarkan dalam diam, dan dengan jejak jiwanya, dia dapat dengan mudah mengetahui apakah Yukawa Kota berbohong. Setelah beberapa saat, Lu Yun mengangguk dan berkata, aku akan memberimu 1 bulan lagi. Tidak, aku akan memberimu 1 bulan untuk keluarga Xiongquan. Jika kamu berani bermain trik selama periode ini. Mata Lu Yun menyipit. Tiba-tiba, rasa sakit yang merobek meledak di benak Yukawa Kota, menyebabkan wajahnya memelintir, dan janggut kecil di bawah hidungnya langsung berdiri. Jangan berani, tolong selamatkan hidupmu. Kali ini Yukawa Kota akhirnya percaya bahwa Raja Tenzin telah memasang bom di kepalanya. Ternyata kalimat tersebut bukanlah sebuah lelucon. Lu Yun berbalik dan hendak pergi, tapi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kudengar ayahmu sangat gila ketika dia masih muda. Dia akan menantang olah samurai orang lain, dan setelah menang, dia akan melepas pakaian orang lain, sebagai piala. Yukawa Kota sepertinya menyadari apa yang ingin dilakukan Lu Yun, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sudah sangat memalukan baginya untuk menyerah pada Raja Tianzhen. Jika dia ditelanjangi lagi, maka wajah keluarga abadi ini akan benar-benar hilang. Tidak apa-apa jika tidak ada yang melihat, tapi kuncinya adalah ada begitu banyak orang di sekitar. Lu Yun melihat ekspresi Yukawa Kota dan mencibir, lalu membuang muka dan berkata dengan penuh arti, aku tidak ingin mempermalukanmu, tapi jika aku tidak menjemput beberapa orang, aku merasa ada sedikit kesenangan yang hilang.
Yukawa Kota segera mengerti maksudnya, dengan cepat menunjuk ke beberapa orang dengan jarinya, dan berkata, kamu, dan kamu sangat aneh sekarang karena kamu melepas pakaianmu. Ekspresi orang-orang itu tiba-tiba berubah, namun mereka tidak berani melanggar perintah Yukawa Kota, sehingga mereka tidak punya pilihan selain melepas pakaian mereka secara sadar dengan wajah sedih. Ada dua wanita di antara mereka. Lu Yun melihatnya dengan kritis dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kami berdua adalah praktisi seni bela diri, tetapi sosok Anda jauh lebih rendah daripada saudara perempuan ketujuh saya Luo Xianxi. Tanda tanya. Setelah Lu Yun meninggalkan aula samurai Xiongquan, dia segera menggunakan teknik mengubah bentuk untuk sedikit mengubah bentuk dan penampilan tubuhnya. Dalam perjalanan ke sini, banyak orang yang lewat meliriknya dengan ragu. Sejak pertempuran di puncak Tianzan, ketika penampilan asli Lu Yun terungkap, banyak media dalam dan luar negeri yang memberitakannya. Jepang tidak terkecuali. Orang yang lewat pasti mengira dia tampak familiar, tetapi mereka tidak percaya bahwa Raja Tianzhen yang bermartabat akan muncul di depan mereka. Itu sebabnya semua orang melirik dengan ragu. Penampilan seperti itu membuat Lu Yun merasa sangat tidak nyaman. Saya harus mengubah penampilan saya. Tepat ketika dia sedang memikirkan apakah akan kembali ke Kerajaan Naga dan menunggu selama sebulan, atau menemui beberapa siswa dan saudari dari Kerajaan Timur untuk mengajarinya pengetahuan tentang budaya tradisional Kerajaan Naga, tiba-tiba sebuah siluet yang indah datang ke bidang penglihatan Lu Yun. Dia adalah seorang wanita cantik dengan sosok seksi, tinggi sekitar 1,7 meter, dia menghadap Lu Yun dari samping, dia memiliki lekuk tubuh yang jelas dan menakjubkan. Meski hanya profil sederhana, namun membuat mata Lu Yun berbinar, mengapa rubah betina datang ke Jepang. Si cantik yang tinggi dan seksi adalah Liu Yaner. Dia melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Mungkin dia lelah karena berdiri, jadi dia membungkuk dan melepas sandal hak tinggi berwarna perak di kakinya. Alhasil, tindakan sederhana seperti itu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa saya lakukan, seorang wanita cantik dengan sosok yang baik, beberapa tindakan yang tampaknya sederhana membuat orang merasa menggoda. Terutama lekuk tubuh menggoda yang menonjol saat Liu Yaner membungkuk sangatlah berakibat fatal bagi otaku Jepang. Tehnya berbau seperti teh. Lu Yun sangat tidak puas. Jika dia tidak mengetahui bahwa Liu Yaner memiliki kepribadian yang riang, dan banyak dari tindakan bawah sadarnya akan memancarkan aura menggoda, dia akan mengira bahwa Liu Yaner melakukannya dengan sengaja. Terlepas dari disengaja atau tidak, Lu Yun merasa tidak nyaman ketika pria lain melihat sosok yang begitu baik. Dia hendak naik dan mendidiknya, tetapi dia dipukuli sampai habis. Dua pria malang dari Jepang berjalan menuju Liu Yaner. Lu Yun memutuskan untuk mengamati dan mengamati terlebih dahulu, dan bersenandung bangga di dalam hatinya, biarkan kamu pamer seperti seekor rubah betina. Liu Yaner memang sedang menunggu seseorang. Memang karena dia lelah memakai sepatu hak tinggi, jadi dia membungkuk untuk melepasnya, tidak menyadari seberapa besar dampak tindakannya terhadap pria di sekitarnya. Dua pria menghampirinya dan mengobrol. Liu Yaner bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa kehilangan citra Kerajaan Naga, jadi dia dengan sopan tersenyum dan menjawab, maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Cina, kedua pria itu tertegun sejenak, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang lebih bersemangat. Ternyata dia adalah gadis cantik dari Kerajaan Naga. Halo, Ni Hao, kami, pencari bakat. Kami ingin mengundang Anda untuk datang ke perusahaan film dan televisi kami untuk syuting. Kami dapat memberi Anda banyak uang. Salah satu pria itu berbicara dalam bahasa Mandarinnya yang terbata-bata, dengan sedikit campuran bahasa Inggris. Liu Yaner secara umum mengerti, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak tertarik membuat film, jadi jangan ganggu saya. Gadis cantik dari Kerajaan Naga, tolong pikirkan lagi. Kamu benar-benar punya banyak uang. Penampilanmu sangat bagus. Kami bisa menjadikanmu bintang besar. Mereka berdua melihat penampilan dan sosok Liu Yaner dengan mata penuh arti, dan semakin mereka melihat, mereka menjadi semakin bersemangat. Fokus terbaru perusahaan mereka adalah serial Dragon Kingdom. Gadis di depan mereka sangatlah cantik. Jika mereka bisa membawanya ke perusahaan untuk syuting, penjualan pasti akan meledak. Wajah cantik Liu Yan sedikit merosot. Penampilan kedua orang ini telah membuatnya sangat tidak bahagia, dan melalui beberapa kata mereka, dia merasa bahwa perusahaan syuting ini tidak serius. Diperkirakan foto yang diambil juga ada beberapa hal yang tidak cocok untuk anak-anak. Liu Yaner berkata dengan tidak sabar, sudah kubilang aku tidak tertarik dengan perusahaanmu, jadi jangan ganggu aku lagi. Gadis cantik, gadis sialan, kamu menyuruhku untuk tidak menggangguku, apakah kalian berdua tuli? Kamu harus memaksaku untuk kehilangan kesabaran. Kemarahan Liu Yaner sudah panas, dan dia berusaha menahan diri sekarang. Akibatnya, kedua pria malang ini terus-menerus memelihara gadis-gadis, dan Liu Yaner segera menjadi marah. Dia mengangkat kaki gioknya yang ramping dan menyapukannya dengan dua kaki cambuk. Dia dulunya adalah seorang pembunuh, dan sekarang dia adalah seorang praktisi dalam tahap pemurnian Qi. Dengan dua tendangan ini, tidak ada ruang untuk perlawanan bagi kedua pria malang ini. Dia segera jatuh ke tanah sambil memegangi selangkangannya dan mulai meratap. Sayang sekali, Liu Yaner mengutuk, mengubah posisinya dan terus menunggu yang lain. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Saudari Yaner, kamu benar-benar layak menjadi milikmu, kamu masih sekuat biasanya.
Ketika kedua pria oriental itu terjerat dengan Liu Yaner, Lu Yun sudah menduga akhir seperti itu, tapi dia masih berkeringat dingin. Bukankah bagus menendang di tempat lain? Ini akan membuat orang lain mati keturunannya. Bagaimana kalau, biarkan aku mencobanya. Lu Yun terkekeh dan berjalan menuju Liu Yaner dengan angkuh. Orang-orang di sekitarnya yang awalnya melirik Liu Yaner dengan berapi-api melihat betapa tangguhnya gadis ini, dan tidak ada dari mereka yang berani bersikap sombong lagi. Melihat orang lain maju ke depan, dia langsung menatap tajam, bertanya-tanya apakah pria ini akan mengalami nasib yang sama. Gadis kecil, kamu sangat liar. Aku, Long Aotian, suka menaklukkan gadis liar dan cantik seperti kamu, hehe. Lu Yun pada dasarnya kejam. Lu Yun berpura-pura menjadi gangster tua dan menghampiri Liu Yaner dengan senyuman di wajahnya. Karena dia berbicara dalam bahasa Mandarin, dia dengan cepat menarik perhatian Liu Yaner. Liu Yaner menoleh ke arahnya. Tiba-tiba, ada perasaan keakraban yang tak terlukiskan. Mungkin karena dia berbicara bahasa yang sama denganku. Tapi jadi apa? Bahasanya sembrono. Gangster jahat lainnya. Liu Yaner bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong kali ini, karena pria yang menyebut dirinya Long Aotian jelas ingin menaklukkannya. Dia segera melayaninya dengan satu serangan yang akan memotong seluruh keturunannya. Tendangan Liu Yaner cepat dan keras, dengan tujuan yang jelas, yaitu memberikan pukulan yang fatal. Disayangkan, berbeda dari sebelumnya, kali ini lawannya jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik dan memiliki beberapa keterampilan, sehingga tendangan Liu Yaner tidak membuahkan hasil. Long Aotian, kan? Jangan kira aku mudah ditindas. Liu Yaner melewatkan satu gerakan, dan kemudian menendangnya lagi. Akibatnya, tendangan ini keluar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menariknya kembali. Pergelangan kakinya dicubit oleh pihak lain. Karena Liu Yaner baru saja melepas sandal hak tingginya, pergelangan kakinya terlihat seluruhnya. Long Aotian, meremasnya dengan sangat mesum, menyeringai dan berkata, oh, cantik itu cantik. Kaki seputih salju dan indah ini sangat nyaman untuk dicubit. Aku bisa bermain dengannya selama setahun, hehe. Kamu, mati untukku. Wajah cantik Liu Yaner menjadi pucat, dan kemudian niat membunuh yang dingin muncul di matanya, dan dia menghancurkan dua sandal hak tinggi yang dia pegang di tangannya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangannya ke belakang pinggang Liu, bersiap untuk mencabut duri yang dia gunakan untuk pertahanan diri. Tapi, Long Aotian, selangkah lebih maju darinya, mengangkat salah satu kakinya sambil mengganggunya ke depan. Hei, postur ini sepertinya familiar. Tidak peduli. Long Aotian, dengan cepat mendekati tubuh lembut dan halus Liu Yan, dan aroma tubuh yang menawan langsung memasuki hidungnya. Tangan lainnya dengan terampil melingkari pinggang Liu Yan dan memegang tangan halusnya. Tentu saja duri pendeknya tidak bisa dicabut. Liu Yaner sangat marah, energi aslinya melayang di telapak tangannya, dan dia mencoba menyerang Long Aotian, tetapi ternyata itu tidak berpengaruh. Masih tidak bisa mengeluarkannya. Tekan dengan kuat. Liu Yaner panik sejenak, menjadi sedikit pucat, dan berkata dengan marah, Long Aotian, kamu, jangan lakukan apapun yang kamu mau, kami semua dari Kerajaan Naga. Oh, kenapa aku bertindak begitu bodoh? Justru karena kita berdua berasal dari Kerajaan Naga maka kita harus saling mencintai, kan? Long Aotian, tertawa kecil, dan bibirnya tiba-tiba bergerak ke arah leher Liu Yaner. Tentu saja, ini hanya gerakan yang menakutkan, dan dia tidak berniat untuk menciumnya secara nyata. Namun tindakan ini membuat Liu Yaner sangat ketakutan hingga dia berteriak, kamu, jangan main-main. Saya peringatkan kamu, laki-laki saya sangat kuat. Jika kamu berani meremehkan saya, dia akan membunuhmu. Bunuh seluruh keluargamu. Petik 2, petik 2. Bunuh seluruh keluarga. Apakah aku begitu kejam? Tapi entahlah, kalau ada yang berani memperlakukan adiknya seperti ini, mungkin setelah dia gila, dia akan benar-benar. Lu Yun berhenti sejenak, lalu tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, alangkah hebatnya, jangan bilang, laki-lakimu adalah orang yang tampan, tak tertandingi, dan sangat tampan sehingga dia tidak punya teman, penguasa tertinggi Kerajaan Naga, Yun Tian Senjun. Dia adalah Yun, iya. Mengapa ini terdengar aneh? Liu Yaner sedikit terkejut. Kemudian dia menjadi tenang dan merasakannya sejenak. Kemarahan tiba-tiba melintas di mata rubahnya yang indah, dan dia berteriak, Xiao Lu Yun, apakah kamu akan mati? Apakah kamu ingin mati? Ini bukan Kunlun. Para pembudidaya di Kunlun dapat mengidentifikasi identitas mereka berdasarkan ki pribadi mereka. Bahkan jika mereka mengubah penampilan mereka, itu tidak akan banyak berpengaruh. Oleh karena itu, Lu Yun biasanya mengaktifkan efek kamuflase dari manik jiwa S1000 ilusi setelah melakukan teknik transformasi untuk mengubah nafasnya yang menyebalkan. Tidak digunakan di sini. Tidak ada kultivator di sini, dan kalaupun ada, mereka belum pernah berhubungan dengan Lu Yun sebelumnya, jadi tidak mungkin untuk mengidentifikasi identitasnya melalui nafas energi sejati. Oleh karena itu, Lu Yun hanya menggunakan teknik mengubah bentuk dan tidak mengaktifkan mutiara jiwa S1000 ilusi. Dan, tujuan utamanya hanya untuk menghindari penonton biasa yang lewat. Tidak perlu terlalu ketat. Liu Yaner sangat marah sehingga dia hanya mengambil tindakan tanpa berkata apa-apa. Dia juga menghubungkan keakraban dengan Lu Yun dengan keakraban antara rekan senegaranya di Kerajaan Naga. Jika dia tenang dan merasakannya sejak awal, dia akan mengetahui bahwa gangster, Long Aotian, ini sebenarnya adalah kakaknya Xiao Lu Yun.
Liu Yaner berkata dengan genit, kamu bajingan, Lu Yun kecil, kenapa kamu tidak segera melepaskanku? Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan sangat marah. Identitasnya telah terungkap, dan tidak ada gunanya terus seperti ini. Lu Yun tersenyum dan mundur dari kuda satu kata Liu Yan. Saudari Yaner, diam, ambil kembali sepatu hak tinggiku. Liu Yaner berkata dengan wajah dingin. Hehe, Lu Yun berlari keluar dengan canggung, mengambil dua sepatu hak tinggi jelek yang dibuang Liu Yaner, dan menyerahkannya kepada Liu Yaner. Saudari Yaner, ini dia. Aku memintamu untuk mengambilnya kembali, atau kamu menggunakan tanganmu. Petik 2, petik 2. Tidak patuh sama sekali. Liu Yaner menatap Lu Yun dengan tajam, mengatakan bahwa dia berkata begitu, tapi dia pasti tidak akan membiarkan Lu Yun mengambilnya dengan mulutnya. Setelah mengambilnya, dia tampak sedikit kesal, dan tiba-tiba menendang Lu Yun. Lagi, ekspresi Lu Yun berubah, dan tiba-tiba dia mendengar Liu Yaner berteriak, apakah kamu berani bersembunyi dan mencoba? Lu Yun tiba-tiba merasa tidak enak. Dia membuat keputusan dalam 1/1000 detik untuk tidak bersembunyi. Namun, untuk terus memiliki keturunan, dia memadatkan semua energi di tubuhnya menjadi perisai pelindung untuk melindungi organ vitalnya. Liu Yaner menendangnya dengan bangga. Melihat ekspresi Lu Yun yang menyeringai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, oke, berhentilah berpura-pura, aku tidak menggunakan kekuatan apapun. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan, kamu tidak akan seperti ini. Rapuh. Hei, apakah kamu tidak marah lagi? Bagaimana menurutmu? Dengan begitu banyak orang yang menonton, tahukah kamu betapa malunya aku tadi? Xiao Lu Yun, kamu hanyalah bajingan. Bukankah aku memintamu untuk menendangku kembali? Apa bisa sama? Aku sudah kehilangan mukaku, dan percuma saja menendangmu habis-habisan. Aku putuskan untuk mengabaikanmu. Kamu tidak boleh berbicara denganku selama 1 menit pun. Jika Anda tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Lu Yun menunggu dengan sabar sebentar. 1 menit berlalu, dia tidak sabar untuk bertanya, Saudari Yaner, mengapa kamu datang ke kerajaan Dongyang? Kemarahan Liu Yan datang dan pergi dengan cepat. Dia mengabaikan Lu Yun selama 1 menit, dan kemudian mengabaikan Lu Yun pada menit berikutnya. 1 menit baru saja berlalu. Dia segera menunjukkan senyum licik dan menjawab, hei, apakah kamu ingin tahu apa yang aku lakukan di Dongyang? Tolong mohon padaku dan aku akan memberitahumu. Liu Yaner mengedipkan mata rubah sipitnya, dan keseluruhan tubuhnya tampak lebih menawan. Lu Yun telah bersamanya begitu lama dan telah mengembangkan kekebalan, tetapi dia masih merasa hatinya bergetar, diam-diam mengutuk bahwa dia benar-benar seekor rubah betina, tidak heran dia menjadi sasaran. Anda meminta semuanya. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh, belum lagi menjatuhkanku, aku bahkan tidak mengetahuinya. Hei, Xiao Lu Yun, kamu sebenarnya pemarah. Hehe, aku suka penampilanmu yang suci dan galak. Semakin suci kamu, semakin besar keinginan yang harus aku taklukkan. Liu Yaner menjulurkan lidah halusnya dan dengan lembut menelusurinya di sudut bibir merahnya, segera memperlihatkan senyuman yang sangat menawan. Dia juga mencondongkan tubuh sedikit ke dekat pipi Lu Yun dan menghirup aroma anggrek. Dia seperti seorang ratu yang menawan sekaligus mendominasi. Lu Yun tiba-tiba tersenyum pahit, Saudari Yaner, saya salah. Saya mohon Anda memberitahu saya mengapa Anda tiba-tiba datang ke kerajaan Dongyang. Ini baik-baik saja di rumah, tetapi dengan begitu banyak orang di sekitarku yang menonton, mereka masih merayuku seperti ini. Jika aku tiba-tiba kehilangan kendali, bukankah aku akan malu? Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah balas dendam Liu Yan padanya. Bahkan kata-kata yang dia ucapkan sangat mirip dengan saat dia baru saja menggodanya sebagai Long Aotian. Benar saja, wanita adalah makhluk pendendam. Meskipun dia terlihat marah, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa begitu dia mendapat kesempatan, dia akan mulai melaksanakan rencana balas dendamnya. Liu Yaner terkekeh, dengan sengaja menggunakan nada sentimental, dan berkata dengan lembut, adikku datang ke kerajaan Dongyang, tapi dia ingin melihat seorang wanita cantik. Bagaimana kalau kamu ingin memperkenalkanku padamu? Kita bertiga bisa bersenang-senang bersama di masa depan. Petik 2. Dia mengedipkan mata rubahnya yang berair, dan wajahnya yang sangat cantik dan licik juga menunjukkan senyuman yang berarti. Mengenai kemampuan merayu orang ini, Lu Yun benar-benar harus mengagumi saudara perempuan ketiga fiksennya. Dia segera mundur selangkah dan berkata dengan wajah datar, Saudari Yaner, mengapa kamu berbicara begitu ambigu? Saya orang yang serius. Petik 2. Orang yang sangat baik. Liu Yaner memutar mata imutnya dengan menawan, dan berkata dengan nada menghina, Cih, sekarang mulailah berpura-pura menjadi orang yang serius bersamaku. Jika kamu orang yang serius, babi betina akan memanjat pohon. Xiao Lu Yun, bukan karena adikku meremehkanmu, kamu hanyalah seorang pengecut, kamu hanya berani menggodaku tetapi tidak berani melakukannya. Petik 2. Liu Yaner memandang Lu Yun dengan ekspresi menghina. Lu Yun tidak yakin, tapi tidak bisa menemukan alasan untuk membantahnya. Karena dulu dia sangat senang setiap kali bertarung dengan Liu Yaner, namun ada beberapa kali Liu Yaner hendak terjatuh, namun ia mundur. Bukankah ini pengecut? Saudari Yaner, ada banyak orang di sini. Saya pria baik dan tidak berkelahi dengan wanita. Jika bisa, mari kita pilih malam yang gelap dan berangin dan buka ruangan untuk sesi solo untuk melihat apakah aku seorang pengecut. Di masa lalu, Lu Yun khawatir tentang keterampilan sihir tanpa nama.
Dia khawatir keterampilan sihir tanpa nama yang telah dia latih begitu lama akan gagal, jadi dia membiarkan banyak peluang hilang dengan sia-sia. Jika Liu Yaner berani menjadi provokatif lagi, Cih, ayolah, kamu hanya cerewet dan ahli papan ketik yang sempurna. Setiap kali kamu melarikan diri dari pertempuran, kamu membuatku merasa sengsara sendirian. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Liu Yaner berkata dengan marah. Dia biasa mengganggu Lu Yun untuk membantunya berlatih, dan dia sangat kecanduan. Dia mudah impulsif setiap saat, tetapi Lu Yun sangat pengecut dan tidak bertanggung jawab atas akibatnya, meninggalkannya sendirian, yang sangat tidak nyaman. Butuh banyak waktu untuk menghilangkan kecanduan membantu dalam latihan, sehingga dia tidak akan mudah terjerumus lagi. Aku akan memperlakukanmu seolah-olah kamu sudah menyerah. Lu Yun berpikir dalam hati, lalu bertanya, Saudari Yaner, sungguh, mengapa kamu datang ke negeri Dongyang? Bukankah sudah kubilang padamu, datanglah menemui wanita cantik. Apakah kamu benar-benar di sini untuk bertemu wanita cantik? Lu Yun bertanya dengan heran, mengapa aku tidak tahu bahwa kamu punya teman di Dongyang? Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Liu Yaner mengangkat dagunya yang seputih salju dengan sangat bangga dan melanjutkan, namanya Ishihara Junko. Dia telah tertarik dengan budaya tradisional kerajaan naga kita sejak dia masih kecil, jadi dia belajar di kerajaan naga selama beberapa periode waktu. Saya bertemu dengannya di perguruan tinggi. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda rahasia lain. Idolanya juga Master Yunlu, jadi Anda punya peluang besar. Saat Liu Yaner berbicara, dia mulai bersikap kasar lagi, mata rubahnya yang menawan berkedip dan berkedip, seperti air di laut, ombak dan ombak. Lu Yun berkata dengan marah, Saudari Yaner, apakah saya pria yang dangkal seperti itu? Apakah menurut Anda jika seorang wanita sembarangan datang kepada saya, kaki saya akan sangat lemah sehingga saya tidak bisa berjalan? Lelucon yang luar biasa, saya berkemauan keras. Memotong, Liu Yaner memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata, kali ini Junzi mengundang saya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Awalnya saya ingin meminta karya lukisan dan kaligrafi dari Anda sebagai hadiah untuknya. Tapi aku mendengar dari kakak tertua bahwa kamu sedang mengadakan acara nasional yang sangat penting, jadi aku tidak mengganggumu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Liu Yaner menatap Lu Yun dengan bingung, dan tanpa menunggu jawaban Lu Yun, dia berkata dengan cerdas, saya mengerti, Lu Yun kecil, kamu tidak jujur. Di permukaan, saya memberitahu kakak perempuan tertua saya bahwa saya sedang berurusan dengan masalah penting di ibu kota, tetapi kenyataannya, saya diam-diam pergi ke Jepang untuk merasakan adat istiadat dan masyarakatnya. Tidak, aku akan melaporkanmu ke kakak perempuanku yang tertua. Petik 2. Liu Yaner berpura-pura mengeluarkan ponselnya dan hendak melakukan panggilan lintas samudera. Lu Yun buru-buru menghentikannya dan berkata sambil tersenyum masam, saya datang ke Jepang untuk melakukan hal-hal penting. Ye Qingcheng telah salah paham tentangnya sejak awal, dan dia bertingkah aneh saat meneleponnya terakhir kali. Jika Liu Yaner diminta untuk menabur perselisihan lagi, Lu Yun yakin Ye Qingcheng akan mencabik-cabiknya saat dia melakukannya kembali. Tanda tanya, Lu Yun berusaha keras untuk memberitahu Liu Yaner apa yang terjadi dengan Xiao Che dan keluarga Xiongchuan. Mata indah Liu Yan berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, jika begini, bukankah akan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton? Petik 2, petik 2. Siapa orang-orang ini? Mereka sebenarnya ingin menonton pertunjukan. Tapi kemudian saya mendengar Liu Yaner berkata, saya pikir kamu berbohong. Xiao Lu Yun, kamu baru saja datang ke sini untuk merasakan budaya cabul kerajaan oriental. Saya masih harus melaporkan masalah ini kepada kakak perempuan tertua saya dan membiarkan dia mendidik Anda dengan baik. Petik 2. Mulai bertingkah seperti monster lagi. Lu Yun meraih ponsel Liu Yan dan berkata tanpa daya, oke, jika kamu punya permintaan, beritahu aku dan biarkan aku mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami rubah betina ini? Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Apalagi yang bisa dilakukan Lu Yun? Tentu saja dia akan memanjakannya. Meskipun Liu Yaner adalah seorang ratu yang seksi, menawan dan sombong, dia tetap harus dimanjakan seperti wanita kecil. Liu Yaner tersenyum menawan, Lu Yun kecil, kamu mengerti aku. Sebenarnya permintaanku sangat sederhana, yaitu menemaniku merayakan ulang tahun Junko. Itu dia, Lu Yun mengira itu masalah besar. Untung dia tidak bertemu Liu Yaner. Sekarang setelah dia bertemu, mustahil bagi Liu Yaner untuk berlarian sendirian di negara asing ini, jadi tentu saja dia harus menemaninya. Juga, aku ingin memberi kejutan pada Junko. Maka kamu mungkin perlu mengungkapkan identitas Tuan Yunlu. Itu semua hanya hal kecil. Xiao Lu Yun, kamu baik sekali. Aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan. Apakah Junko Ishihara benar-benar secantik yang kamu katakan? Nakal, di mana zeng-zeng tulang besi yang kamu janjikan? Liu Yaner mengepalkan tinjunya dan memukul tubuh Lu Yun seperti tetesan air hujan yang lebat. Ada banyak penonton di sekitar. Mereka tertarik pada Liu Yaner pada awalnya. Setelah Liu Yaner menendang dua pria malang itu, seorang pemuda lain yang tidak peduli hidup atau mati berlari untuk menggodanya, jadi mereka menonton dengan sombong. Tetapi, semakin saya melihatnya, semakin ada sesuatu yang salah. Pada awalnya, mereka berdua jelas-jelas sedang bertengkar,
Tetapi kemudian, mereka mulai menggoda tanpa alasan yang jelas, membuat semua orang bingung. Apakah sekarang sudah menjadi mode untuk mengelabui anjing agar membunuhnya? Setiap orang dipenuhi dengan kebencian. Namun, segera setelah, ekspresi sombong muncul lagi di wajah mereka. Karena orang-orang dari masyarakat Yoshikawa ada di sini. Masyarakat Yoshikawa adalah organisasi bawah tanah di Kerajaan Oriental yang mengendalikan banyak perusahaan film dan televisi. Kedua pengintai yang baru saja ditendang oleh Liu Yaner berasal dari mereka. Sekelompok orang ini langsung menuju Liu Yaner. Tidak ada keraguan bahwa mereka ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Cantik, apakah kamu yang baru saja menendang dan melukai kedua adik laki-lakiku? Seorang pria berkepang berpakaian serba hitam melirik ke arah Lu Yun dan dengan cepat mengabaikannya. Matanya tertuju pada Liu Yaner dan bertanya. Itu juga dilengkapi dengan penerjemah. Liu Yaner mengangkat dagunya dan berkata tanpa ada tanda-tanda kelemahan, "Ya, ibuku yang menendangku. Mereka berdua pantas mendapatkannya. Untung aku tidak membiarkan mereka berubah menjadi anak laki-laki Bakugan." Dia bukanlah orang yang pemalu pada awalnya, tapi sekarang Lu Yun berdiri di sampingnya, dia menjadi semakin tidak bermoral. Tidak ada ekspresi marah di wajah pria berkepang itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, dia memang gadis tangguh dari kerajaan naga. Aku sangat menyukainya. Siapa yang ingin kamu menyukainya? Menjijikkan. Liu Yaner berkata tanpa berkata-kata, berpikir bahwa ada banyak pria yang menyukaiku, tapi bukan giliran pria oriental sepertimu yang mengatakan hal seperti itu. Lelaki berkepang itu berkata sambil tersenyum, cantik, sebenarnya kita bisa duduk dan ngobrol. Selama kamu bekerja sama, aku tidak peduli kamu menendang dan melukai kedua adik laki-lakiku. Berbicara tentang adikmu, keluar dari sini, jalan jelek, jangan mengotori mataku. Kemarahan Liu Yan begitu panas sehingga dia tidak memberikan wajah apapun kepada orang-orang ini. Jelek, pria berkepang itu memandang penerjemah di sebelahnya dengan bingung. Setelah mendengarkan terjemahannya, dia langsung menendang penerjemah itu, beranikah kamu memanggilku jelek? Tidak, bos, aku tidak menyebutmu jelek, gadis dari kerajaan nagalah yang menyebutmu jelek. Katakan padanya untuk tidak minum atau minum sebagai hukuman. Jika dia berani tidak patuh, aku tidak keberatan menggunakan cara kasar untuk menculiknya ke perusahaan untuk syuting. Baru-baru ini, serial paksa gadis-gadis dari kerajaan naga menjadi sangat populer di Jepang. Perusahaan sering kali membiarkan artis wanitanya memainkan peran gadis-gadis dari kerajaan naga, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Sekarang ada seorang gadis siap pakai dari kerajaan naga berdiri di depannya, dan dia sangat cantik sehingga pria yang dikepang itu bahkan ingin berperan sebagai pemeran utama pria sendiri. Volume penjualan tidak penting, yang penting saya tiba-tiba ingin bertindak. Adik lelaki yang dikepang itu menerjemahkan kata-kata aslinya ke Liu Yaner, tetapi di detik berikutnya, sebuah kaki terbang menendang keluar, langsung menendang penerjemah yang lebih muda itu lebih dari 5 meter jauhnya. Liu Yaner menarik kembali kaki gioknya yang ramping, menatap pria yang dikepang itu dengan matanya yang indah, dan berteriak, kamu berikutnya. Ekspresi pria yang dikepang itu tiba-tiba berubah, dan dia meneriakkan beberapa patah kata dalam bahasa Jepang. Selusin pria di belakangnya mengeluarkan tongkat mereka dan menatap Liu Yaner dengan tatapan mengancam. Ayo pergi bersama, apakah aku masih takut padamu? Liu Yaner tidak takut sama sekali. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran kepada orang-orang Jepang ini, tetapi sebelum dia bisa menggunakan tinju dan tendangannya, dia tiba-tiba mendengar teriakan marah, hentikan. Saya melihat seorang lelaki tua berusia 70-an berjalan menuju sisi ini dengan wajah tegas, diikuti oleh seorang pemuda pendek dan kurus. Tuan Tang, pria yang dikepang dan yang lainnya tampaknya sangat takut pada lelaki tua itu dan menyembunyikan tongkat mereka kembali. Pria yang dikepang itu berjalan untuk bernegosiasi, tetapi melihat bahwa lelaki tua itu memasang ekspresi serius sepanjang proses. Meski mereka semua berkomunikasi dalam bahasa kerajaan Oriental, terlihat dari raut wajah dan nada bicara lelaki tua itu yang sedang menegur lelaki yang dikepang itu. Setelah beberapa saat, pria berkepang itu berjalan ke arah Liu Yaner dengan kepala tertunduk, dan bergumam dengan enggan, kamu beruntung kali ini, ayo pergi. Sekelompok orang dari Wuyangyang segera mengikuti dan pergi. Lu Yun tidak merasa ikut serta dalam keseluruhan proses. Bukan gilirannya mengambil tindakan untuk peran sekecil itu.